Start recording. Yuk kawan-kawan semuanya. Oke, jadi kali ini kita bakalan menyelesaikan UAS komunikasi data dari Pak Wahyu. Nah, tugas kita adalah untuk eh, mengetahui bagaimana cara kerja website dapat diakses melalui browser dan untuk saat ini skema diagram networking yang kita pakai dapat dilihat di layar seperti tersebut. Oke, dalam pembahasan kali ini kita bakalan bahas jadi 3 segmen. Segmen yang pertama yaitu segmen identifikasi kasus dan juga general review yang akan dijelaskan oleh Darmawan nantinya, dan juga segmen kedua adalah penjelasan bagaimana website itu dapat diakses, yang di dalamnya akan ada 2 segmen lagi yaitu DNS DNS protokol dan juga HTTPS protokol. Oke, yang pertama saya bisa perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Kadek Karismadana dengan NIM 25151011074. Perkenalkan, nama saya Ibtu Darmawan dengan NIM 25151011040. Dan saya Talar Rahman Jauhari dengan NIM 25151011008. Oke, kita bisa langsung masuk ke segmen yang pertama yaitu general review dan juga identifikasi kasus tentang apa masalah yang akan kita presentasikan pada kali ini. Bisa Darmawan dijelaskan? Oke, penjelasan kasus. Kasus utama yang ingin kita bedah adalah bagaimana sebuah website itu dapat diakses. Tujuan kita adalah melacak perjalanan sebuah pesan atau paket. Kita akan melihat bagaimana komputer atau klien meminta akses data. Selanjutnya ada general review. Sebelum membahas proses pengiriman paket lebih dalam, ada beberapa konsep yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama ada 7OC layer. Ini adalah sebuah standar konsep pemodelan yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, mulai dari physical hingga application. Lalu yang kedua ada perangkat jaringan dasar. Perangkat jaringan dasar dibagi dalam simulasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama PC atau klien, yaitu klien atau server berperan sebagai titik awal dan titik akhir. Lalu yang kedua ada switch, berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan lokal LAN yang sama agar bisa saling bertukar informasi. Yang ketiga ada router, bertugas sebagai penunjuk jalan. Lalu ada bagian yang ketiga yaitu protokol utama atau application layer. Karena fokus simulasi kita adalah mengakses website, kita hanya berfokus pada 3 protokol utama, yaitu ada DNS atau Domain Name Server, berfungsi seperti buku telepon internet. Tugasnya menerjemahkan nama website seperti propo5.com menjadi deretan angka IP address yang bisa dipahami komputer. Selanjutnya ada HTTP dan HTTPS, protokol yang mengatur bagaimana pesan, teks, atau gambar dari halaman website dikirim dari server ke browser kita. Bagian selanjutnya yaitu protokol pengiriman. Protokol pengiriman dibagi menjadi 2, yaitu UDP atau User Datagram Protocol dan TCP, Transmission Control Protocol. UDP pengirim yang mengutamakan kecepatan, biasanya dipakai oleh DNS, sedangkan TCP pengirim yang mengutamakan keandalan dan memastikan data sampai dengan utuh, tidak rusak atau hilang. Ini dipakai oleh HTTP atau HTTPS. Identifikasi kasus. Dalam kasus kita saat ini, berdasarkan diagram jaringan atau topologi yang digunakan dalam simulasi ini, dapat dilihat beberapa perangkat internet yang saling terhubung untuk membentuk satu kesatuan sistem komunikasi. Perangkat-perangkat tersebut dibagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu perangkat pengguna atau klien,
Ini kok mulai dari 5? Diwakili oleh PC ndol yang bertindak sebagai perangkat yang digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada jaringan lokal. Selanjutnya ada infrastruktur internet atau penghubung jalan. Dan yang terakhir ada perangkat penyedia layanan atau server. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi tadi itu segmen pertama yang kita bahas, yaitu segmen general review, hal-hal yang perlu kita ketahui dan juga hal yang akan kita selesaikan dalam masalah ini. Oke, kita masuk ke segmen kedua, adalah segmen inti kali ini adalah penjelasan bagaimana cara website kita diakses. Bisa adalah dikasih lihat browser di PC ndolnya. Sudah terlihat? Belum. Oke, tunggu. Nah, jadi ini adalah tampilan browser dari PC ndol, yaitu PC klien kita, yang mana kita akan mengunjungi sebuah website dengan nama https kelompok5.com. Nah, dalam proses kali ini kita akan fokus ke dua protokol, yaitu DNS dan juga HTTPS, HTTP atau HTTPS. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan dalam hal ini adalah, karena kita hanya mengetahui nama domain dari sebuah website tersebut, yaitu kelompok5.com, hal yang perlu kita ketahui adalah mencari IP address untuk mengakses web servernya. Jadi sistem pertama yang perlu kita kerjakan dalam networking ini adalah melakukan DNS query, menanyakan IP address apa yang dapat kita akses untuk mengakses halaman website tersebut kepada server pusat, yaitu penyedia layanannya. Nah, oke, kita bisa lihat langsung aja di step 1 di DNS. Oke, di sini bisa dilihat di video information-nya. Hal yang pertama ketika kita melakukan klik website adalah PC akan, oke, sekali lagi disclaimer, untuk proses yang pertama kita akan menjelaskan specifically adalah untuk mencari IP address menggunakan DNS protokol. DNS protokol yang pertama akan berawal dari psindol dulu. Nah, saat di psindol, setelah kita mengunjungi link website tersebut, ini akan terjadi proses di layer 7. Di layer 7 adalah bisa dilihat di layar di OSI model. Oke. Yang terjadi adalah sebuah PC ini akan mengirimkan DNS query, akan membuat DNS query yang berupa, yang akan menanyakan, yang isi DNS query-nya itu adalah menanyakan IP address untuk dapat mengakses website tersebut, lalu bisa turun ke layer 4. Nah, setelah paket dibuat dengan DNS query di layer 4, paket akan turun kembali ke layer 3, yaitu di sini paket akan dibungkus dengan UDP protokol. Tujuannya adalah kita menggunakan UDP karena untuk bagian transport layer, UDP hanya memfokuskan kecepatan dan efisiensi tanpa adanya connection terlebih dahulu. Jadi hanya berfokus pada bagaimana paket dapat sampai dengan cepat. Di sini bisa kita lihat bahwa source portnya itu adalah 1030 yang berasal dari PC-nya, itu adalah port acak dari PC, dan juga destination portnya itu 53. Itu adalah port khusus untuk DNS protokol. Next ada di layer 3, paket diturunkan kembali ke layer 3. Di layer 3 ini adalah kita akan membungkus paket lagi dengan IP protokol. Nah, di header di bungkus ini dengan source IP-nya, yaitu 192.168.1.1.
168.1.10. Ini merupakan IP dari Pisindol dan juga destination IP-nya yang bisa didapatkan dari IP DNS servers itu sendiri, yaitu 100.100.100.100. Nah, setelah dibungkus dengan IP protokol akan turun lagi ke layer 2. Nah, di layer 2 ini karena PC kita mengetahui bahwa IP address yang dituju berada di luar jangkauan networknya, maka di layer 2 ini kembali paket dibungkus kembali dengan Ethernet frame, yaitu yang akan menunjukkan source MAC address-nya, yaitu 0.0001.c9cc.89d5 yang akan menuju MAC address 0040.0b0d.531. Nah, MAC address tujuan ini merupakan default gateway. Ketika suatu IP address berasal dari luar jangkauannya, maka paket akan otomatis langsung diarahkan ke jalan keluar utama, yaitu MAC address tersebut adalah MAC address dari router WiFi yang terhubung dengan PC tersebut. Nah, setelah itu paket akan turun ke layer pertama. Layer pertama, paket tentunya akan dikonversi menjadi bit-bit biner dan juga sinyal digital yang akan ditransfer melalui port fast Ethernet, dan juga ini berlangsung masuk lagi ke device kedua, yaitu switch. Bisa masuk ke switch atau Oke, kita lihat bahwa paket berjalan ke switch. Bisa ditampilkan video information di dalam switch. Oke, kita lihat bahwa kita tahu bahwa switch adalah suatu perangkat yang bergerak di layer 2. Nah, fungsi switch ini hanya menyalurkan data dari Pisindol ke router IndiHome. Nah, paket akan masuk lewat layer 1, yaitu fase Ethernet 02, lalu paket naik lagi ke layer 2, dan switch akan mengecek MAC address yang akan dituju oleh paket tersebut apa. Setelah melihat MAC address tersebut, switch akan langsung mengarahkan paket tersebut melalui port yang ada di switch, yang langsung mengarahkan ke MAC address tujuan tersebut, yang berarti paket dikeluarkan melalui port fast Ethernet 0/1 yang langsung terhubung dengan router IndiHome. Next, paket berjalan ke router IndiHome. Oke, paket berjalan di router IndiHome. Di sini paket masuk lewat port 3 bit Ethernet 1/0/1 dan juga naik langsung ke layer 2. Di layer 2 ini karena router mengecek bahwa MAC address-nya sama nih dengan router IndiHome, maka paket tersebut akan didekapsulasi dari Ethernet frame yang menunjukkan artinya paket naik ke layer 3. Nah, di layer 3 paket akan dicek IP address tujuannya. IP address-nya bisa dilihat tersebut. Nah, setelah dicek, paket router IndiHome akan melihat IP tujuan dari paket di routing table-nya router IndiHome. Nah, setelah ditemukan di dalam routing table, maka router akan menunjukkan jalan tercepat untuk menuju destinasi tersebut. Maka setelah itu paket akan diturunkan ke layer 2. Di layer 2, karena setelah menemukan jalan tercepat, paket dibungkus lagi dengan Ethernet frame yang menunjukkan source MAC address, yaitu bisa dilihat di depan. Saya tidak akan mengulangnya. Source MAC address-nya berubah menjadi source MAC address dari IndiHome dan juga source MAC address tujuan, yaitu 00D0.97A4.359C. Ini adalah MAC address dari lompatan berikutnya, yang artinya adalah suatu device yang akan menghubungkan next hop. Jadi intinya device lanjutan yang akan menjadi rantai penghubung ke IP address tujuan kita. Setelah itu, nah, MAC address tersebut adalah MAC address dari ISP Telkom yang bisa kita lihat di sini simbolnya itu internet. Setelah itu paket turun lagi ke layer 1.
dan paket dikeluarkan melalui port gigabit Ethernet 1/0/12. Next. Mohon maaf, itu sepertinya salah tab. Masih di ISP, di Telkom 11. Oke, paket sampai di ISP Telkom. Kita lihat setelah sampai di suatu ISP Telkomnya itu tersendiri, paket diterima lagi lewat layer 1 di gigabit Ethernet, lalu masuk ke layer 2, di layer 2 dicek MAC address-nya, oh sama nih dengan MAC address ISP kita. Paket kembali didekapsulasi dari Ethernet frame, setelah itu naik lagi ke layer 3, di layer 3 ISP Telkom melihat destination IP address-nya. Setelah dilihat destination IP address-nya, lalu router atau ISP Telkom ini akan melihat lewat routing tabel. Setelah melihat dari routing tabel, dia akan menentukan jalan tercepat. Nah, jalan tercepat selanjutnya akan menentukan next hop atau lompatan berikutnya, dan paket akan diturunkan ke layer 2 lagi. Di layer 2 paket dibungkus kembali dengan Ethernet frame yang menunjukkan source MAC address, yaitu MAC address dari ISP tersebut, dan juga MAC address tujuan yang menjadi next hop berikutnya, yaitu ada di 0004.f3a8.7c0b, dan setelah itu paket diturunkan ke layer 1 lagi. Di layer 1 paket dikeluarkan lewat port gigabit Ethernet 1/0. Next. Nah, setelah itu paket sampai di router Undixa yang merupakan next hop dari setelah ISP Telkom. Paket sampai kembali lagi diterima oleh port gigabit Ethernet. Setelah itu naik ke layer 2, di layer 2 dicek Ethernet headernya sama nih MAC address-nya dengan router Undixa. Setelah itu didekapsulasi dan juga naik ke layer 3. Di layer 3 dilakukan pengecekan IP address oleh router Undixa, dan setelah dicek router Undixa akan melihat IP address tersebut ke routing table miliknya dan melakukan proses mencari jalur tercepat untuk menuju IP address tersebut. Setelah ketemu, maka paket akan turun lagi kembali ke layer 2. Bisa kita lihat di sana akan dibungkus lagi dengan Ethernet frame yang menunjukkan MAC address source-nya itu 0004.f3a8.7c0c yang akan menuju MAC address 0D30.f255.217c yang merupakan MAC address next hop berikutnya, yaitu MAC address langsung menuju ke server DNS server tersebut, dan setelah itu paket diturunkan kembali di layer 1 untuk dikeluarkan lewat port gigabit Ethernet 1/0/12. Next. Nah, paket setelah itu masuk ke switch. Kembali lagi kita di switch. Bicarakan switch hanya bergerak di layer 2, jadi switch hanya menerima paket tersebut lewat layer 1 dan juga mengecek MAC address yang akan dituju oleh paket tersebut dan mengarahkan paket tersebut keluar lewat port dari switch yang langsung mengarahkan ke MAC address tujuan tersebut. Next. Nah, di sini kita bisa langsung sampai di di sini kita sudah sampai di server DNS server yang kita inginkan sejak dari tadi. Nah, awal-awal paket masuk lewat layer 1 yaitu fast Ethernet, habis itu naik ke layer 2, layer 2 didekapsulasi dikarenakan MAC address yang dituju sesuai dengan DNS server tersebut, yaitu server Undixa-nya. Lalu paket naik ke layer 3 dicek, IP address yang dituju sama dengan IP address dari device tersebut, yaitu berada di server Undixa. Setelah itu didekapsulasi dari IP protokol. Setelah itu naik lagi ke layer 4. Layer 4 dicek,
destination portnya sama. Setelah itu paket dinaikkan ke layer 7. Nah, di layer 7 paket akan membaca nih apa isi DNS query tersebut. Adalah bisa buka di inbound video details bagian bawah di DNS query. Nah, di DNS query tersebut menanyakan IP address dari domain yang kita minta, yaitu kelompok5.com. Nah, setelah itu server Undixa akan langsung menjawab dengan membuat DNS answer dari DNS query tersebut. Bisa buka di outbound video details bagian bawah DNS answer. Nah, DNS answer di sini akan langsung menjawab dengan mengisi blok kosong dalam DNS query tersebut bagian bawah. Nah, jawabannya itu adalah IP address dari web server dari domain kelompok5.com yang ditanyakan oleh Pisindol tadi. Oke, setelah itu paket turun ke layer 4. Bisa kembali ke OSI model. Turun ke layer 4 kembali setelah melakukan DNS, setelah mengisi DNS answer. Nah, setelah itu paket kembali lagi di web dengan UDP protokol dengan source port yaitu 53, itu portnya port standar, dan juga destination port 1030 yang merupakan port dari Pisindol tadi. Nah, setelah dibungkus oleh UDP protokol, paket akan turun lagi ke layer 3, yaitu dibungkus dengan IP protokol. IP headernya yaitu source portnya yaitu 100.100.100.100 dengan destination IP adalah 157.168.1.10. Ini merupakan IP dari Pisindol tadi. Nah, setelah itu, setelah dibungkus oleh IP protokol, turun lagi ke bawah, akan dibungkus melalui Ethernet header. Nah, karena server ini tahu bahwa IP yang dituju itu berada di luar dari jangkauan internetnya dia langsung akan mengarahkan jalur keluar dari paket tersebut dan akan mengarahkan langsung ke MAC address dari router Undixa, yaitu bisa dilihat langsung saya tunjukkan, saya tidak akan mengulangnya. Paket dikeluarkan melalui port 3 fast Ethernet dan sampai di switch 1. Switch 1 saya buka. Nah, switch 1 kembali lagi hanya sebagai penerus saja. Masuk lewat port fast Ethernet, lalu masuk lewat fast switch 0. Switch 0 dia masuk lewat fast Ethernet 0/12, lalu naik ke layer 2, dicek MAC address-nya, dan juga switch langsung mengarahkan ke port yang ada di sys tersebut yang langsung mengarah ke router Undixa, yaitu berada di port fast Ethernet 0/11, dan paket akan dikeluarkan dari port Ethernet tersebut masuk ke router Undixa. Di router Undixa, paket masuk lewat port Giga Ethernet 1/0/12, lalu paket naik ke layer 2. Setelah di layer 2, paket didekapsulasi karena MAC address tujuan sama dengan MAC address dari Undixa, dan paket dinaikkan ke layer 3. Di layer 3, paket router Undixa melihat IP address tujuan yaitu 192.168.1.10. Setelah dicek, dilihat dari routing table-nya router Undixa dan ditemukan, dan akan menentukan perjalanan tercepat untuk menuju IP address tersebut. Nah, next hop berikutnya dalam routing table didapatkan setelah beberapa proses, dapatkan MAC address dari next hop berikutnya yaitu 0090.210c.9049 yang merupakan next hop berikutnya adalah ISP Telkom. Nah, setelah itu dibungkuslah dengan Ethernet frame di layer 2 kembali dengan source MAC address, yaitu MAC address dari Undixa itu sendiri, dan juga destination MAC address yang tadi saya bilang adalah MAC address dari ISP Telkom. Setelah itu paket diturunkan lagi ke layer 1 dan dikeluarkan lewat port gigabit Ethernet 1/0/11 dan paket menuju ke ISP Telkom. Nah, paket sampai di ISP Telkom, paket kembali dicek seperti biasa. Masuk lewat port gigabit Ethernet 1/0. Setelah itu masuk ke layer 2, paket dicek, oh MAC address-nya sama, maka paket akan didekapsulasi. Paket setelah didekapsulasi naik ke layer 3, ISP melihat
destination IP yang akan dituju dari paket tersebut dan melihat destination IP tersebut lewat routing table-nya dan menentukan jalur terbaik dari untuk menuju ke Pisindol tadi. Setelah itu paket lagi turun ke layer 2. Layer 2 setelah menentukan next hop berikutnya akan dicari MAC address-nya dan ditemukan 10.0.0.530C yang merupakan next hop atau lompatan paket selanjutnya setelah ESP Telkom tersebut. Setelah itu di web dengan source MAC address dari ESP Telkom dan juga destination MAC address yang saya bicara tadi, dan paket dikeluarkan di layer 1 di port gigabit Ethernet 0/0 dan paket menuju ke router IndiHome. Nah, sampai di router IndiHome, kembali lagi seperti biasa, paket sampai di port gigabit Ethernet 1/0/12, naik ke layer 2, layer 2 didekapsulasi karena MAC address tujuannya sama dengan MAC address dari IndiHome sendiri, dan juga dicek di layer 3, dicek IP address yang diterima, dicek bahwa IP address-nya ini di routing table-nya berada nih dalam satu jaringan kita. Setelah itu router IndiHome itu langsung paketnya itu diturunkan ke layer 2. Di layer 2 itu paket langsung dibungkus dengan Ethernet frame yang diberikan source MAC address yaitu dari router IndiHome yaitu 0040.0.B00.531 menuju ke destination MAC address next hop berikutnya yaitu langsung ke PC1 yaitu 0001.C9.890S. Nah, setelah itu paket dikeluarkan melalui port gigabit Ethernet 1/0/1 di layer 1. Paket menuju ke switch. Oke, setelah itu paket menuju ke switch. Switch hanya menghubungkan dari router IndiHome ke Pisindol. Paket sampai di layer 1 fast Ethernet, habis naik di layer 2. Di layer 2 dilihat MAC address-nya. MAC address-nya dilihat, habis itu paket akan dikeluarkan ke layer 1 ke port di mana langsung menghubungkan ke MAC address tujuan tersebut, dan paket dikeluarkan di port fast Ethernet 02 yang akan mengarah langsung ke Pisindol. Next. Paket akhirnya sampai kembali lagi di Pisindol. Paket diterima lewat port fast Ethernet 0, naik ke layer 2, didekapsulasi karena MAC address tujuan dari paket tersebut sama dengan MAC address dari Pisindol. Habis itu naik lagi ke layer 3. Di layer 3 paket kembali lagi didekapsulasi karena destination IP yang ada di paket sama dengan destination IP dari Pisindol. Habis itu paket naik lagi ke layer 4. Di layer UDP ini didekapsulasi lagi karena destination port yang ada yaitu 1030 sama dengan port yang ada di Pisindol. Setelah itu paket naik ke layer 7. Layer 7 bisa dibuka. Nah, paket di sini akan membaca DNS answer dari server tadi, yaitu yang berupa sebuah pesan yang isinya adalah IP address untuk mengakses web tersebut yang akan mengarah ke IP address dari web server tersebut. Oke, jadi itu semua proses untuk menentukan IP address untuk mengakses website yang kita inginkan jika kita hanya mengetahui suatu domain dari suatu website. Nah, perjalanan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atala yang akan menjelaskan proses mendapatkan file-file atau file-file pendukung website, yaitu yang kita tahu ada HTML, CSS, dan JavaScript, dan akhirnya yang akan diakses oleh Pisindol melalui IP address 100.178.78.210. Oke, Atala next bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, sekarang karena PC0 sudah mendapatkan IP address dari website yang ingin dituju, sekarang dia akan membuat HTTP request untuk mendapatkan source websitenya yang berbentuk CSS, JavaScript, dan HTML
Pertama, dia akan membuat HTTP request yang isinya berupa HTTP data yang isinya adalah permintaan HTTP. Di sini bisa dilihat dalam variabel HTTP request-nya, dia akan meminta dengan parameter bahasa website dalam Inggris US dengan host website yang kita dituju, yaitu kelompok 5. Setelah sudah membuat request tersebut, maka akan diturunkan, di encapsulate, turun ke layer 4, dan mengisi source port 1030. Ini adalah source port pengiriman yang ada di PC0 dengan destination port 443, yaitu port yang dipakai untuk yang biasa dipakai untuk HTTP request. Setelah itu di encapsulate lagi hingga ke bawah, menyetel source IP header-nya sebagai IP address dari PC0, dan destination IP yaitu IP address yang kita sudah dapatkan dari DNS query sebelumnya. Setelah itu di encapsulate lagi hingga kita ke layer 2. Di sini dia melihat bahwa IP address yang kita tuju itu bukan nggak ada di network ini. Dia melihatnya dengan mencari IP address tersebut di tabel ERP. Karena dia tidak mendapatkan IP address-nya, dia akan memasukkan tujuan MAC address yang 004.0B005301 ini untuk ke default gateway network ini. Setelah itu akan turun lagi ke layer 1, dan di sini port fast Ethernet akan mengirim keluar paketnya. Paketnya dikirimkan dan sampai ke device switch 1. Di sini di device switch 1 dia fast Ethernet 02 menerima paketnya. Setelah itu diteruskan ke layer 2, di mana dicek bahwa headernya bahwa MAC address ini ditemukan dalam tabel MAC address dan ditemukan bahwa MAC address-nya terkoneksi langsung, sehingga diteruskan switch ini akan turun ke layer 1 dan port fast Ethernet 01 akan mengirimkan frame. Sekarang paket sudah sampai dengan default gateway di router IndiHome. Di sini port gigabit Ethernet 101 menerima paketnya. Terus diteruskan ke layer 2, di mana dilihat bahwa MAC address-nya sudah sama dengan MAC address device router. Setelah itu, karena sama, maka di-capsulate paketnya dan sampai ke layer 3. Di sini di layer 3 terlihat bahwa di sini IP address-nya akan dilihat dalam routing table, dan IP address tersebut ditemukan di routing entry. Dan sekarang next hop, tunggu bentar, pause sebentar.
Oke, sekarang paketnya sampai ke router IndiHome. Di sini diterima paketnya di port Gigabit Ethernet 101. Setelah itu paketnya diteruskan ke layer 2 dan ditemukan bahwa MAC address yang ada di paketnya sama dengan MAC address device router IndiHome, sehingga paketnya akan di-decapsulate lagi dan diteruskan ke layer 3. Di sini dilihat di layer 3 bahwa IP address tujuan yang ada di sini itu tidak ada dalam routing table-nya, sehingga dienkapsulasi dan pada layer 2 dia akan menentukan next hop IP address untuk mengkoneksi dengan server ISP terdekat. Setelah itu dia akan mengeset tujuan MAC address-nya ke server ISP tersebut. Setelah itu turun lagi setelah dienkapsulasi ke layer 1, di mana akan dikirimkan melalui Gigabit Ethernet 106. Dan di sini diterima dalam server ISP-nya pada port Gigabit Ethernet 00. Setelah itu paketnya diteruskan ke layer 2, di mana dicek bahwa MAC address-nya itu sama dengan MAC address device-nya, dan paketnya di-decapsulate lagi, teruskan ke layer ketiga. Di sini dilihat dilakukan pengecekan untuk IP address-nya, dan sekarang device server ini akan mencari IP address-nya di routing table-nya, dan setelah dia menemukan entry yang sama, maka dia akan mengencapsulate lagi dari layer ketiga, turun dia ke layer 2. Di sini dia menentukan next hop IP address untuk MAC address yang memiliki. Oke, sekarang akan dicarikan IP address dalam routing table. Setelah IP address itu ditemukan, maka akan diturunkan ke layer 2, di mana akan di-set tujuan MAC address ke IP address next hop, sehingga habis itu di-enkapsulasi lagi dan diturunkan ke layer 1, di mana Gigabit Ethernet 10 akan mengirimkan paketnya. Sekarang paketnya diterima di router Undixa oleh port Gigabit Ethernet 105 dan diteruskan ke layer 2, di mana terlihat dengan pengecekan bahwa MAC address yang ada di paket tujuan paket sama dengan MAC address device router ini. Setelah itu diteruskan ke layer 3, di mana dilakukan pengecekan IP address, dan dalam routing table router ini terlihat bahwa IP address-nya itu ada di network ini, sehingga dia akan mencari MAC address device yang punya IP address ini dan mengeset tujuan MAC address untuk menuju device tersebut. Habis itu dienkapsulasi dan turun ke layer 1, di mana port 1012 akan mengirimkan paketnya. Selanjutnya, paket diterima oleh switch. Switch menerimanya oleh port fast Ethernet 011, diteruskan ke layer 2, di mana switch itu mencari MAC address ini di tabel MAC address, dan setelah dilihat bahwa ada koneksi ke MAC address tersebut, maka port fast Ethernet 05 akan mengirimnya
untuk untuk langsung ke device tersebut. Oke, sekarang sudah sampai dengan server. Port fase Ethernet 0 menerima frame-nya, teruskan ke layer 2, di mana diteruskan di layer 2, di mana terlihat bahwa MAC address dari device itu sama dengan tujuan, sehingga dia mendekapsulasi paketnya ke layer 3, sekarang menuju layer 3, dan dicek IP address-nya sama dengan IP address device, didekapsulasi lagi, dikirim ke atas lagi, ke layer 4. Oke, di sini diterima dalam port fase Ethernet 0 paketnya, dan setelah itu dikirimkan ke layer 2 di mana MAC address-nya dicek, dan ternyata MAC address-nya sama dengan MAC address device, sehingga didekapsulasi paketnya dan dikirimkan ke layer ketiga di mana IP address-nya dicek, dan ternyata sama IP address-nya untuk device ini, sehingga didekapsulasi lagi paketnya dan dikirimkan ke layer 4. Sekarang di layer 4, terlihat bahwa tujuan portnya itu adalah 443, sehingga diteruskan ke port 443 di mana TCP akan memproses payload data, membongkar semua data segmennya, dan mengirimkannya ke layer 7. Di sini di inbound data untuk HTTP request masih sama. Untuk parameternya dia akan meminta untuk website kelompok5.com yang berbentuk bahasa Inggris US. Setelah dia menerima parameter HTTP request-nya, server akan memberikan untuk jawaban HTTP request-nya. Data ini HTTP data connection close dengan panjang konten 414 byte, content type yang berbentuk teks HTML. Di sini dinamakan server PT server 5.2. Setelah sudah, maka akan dikirimkan untuk ke layer bawah dari layer 7. Layer 4 menerimanya di port 443. Di sini di enkapsulasi dan dikirimkan ke bawah lagi ke layer 3. Di sini di set dibalikan untuk tujuan IP address-nya dari klien yang membuat request tadi, dan source-nya dan source IP address dengan IP address device ini. Setelah itu didekapsulasi, maksudnya di enkapsulasi, karena destination IP address-nya itu tidak ada di network ini atau tidak sama subnet, maka dia akan dienkapsulasi dan turun ke layer 2, di mana dia akan mencari di mana MAC address tujuan diset untuk MAC address default gateway, dan setelah itu diturunkan lagi ke layer 1 di mana fase Ethernet 0 akan mengirimkan keluar paketnya. Paketnya dikirimkan ke switch 0. Di sini diterima oleh port fase Ethernet 05 dan diteruskan ke layer 2 di mana ditemukan MAC address-nya dalam tabel MAC address. Habis itu dikirimkan ke port fase Ethernet 011 yang memiliki koneksi langsung ke device yang punya MAC address ini. Jadi setelah itu pakainya dikirimkan ke router Undixa. Di sini port gigabit Ethernet 1012 menerimanya. Dia teruskan ke layer 2 di mana dilihat bahwa MAC address-nya sama dengan MAC address device ini,
Setelah itu didekapsulasi untuk dikirimkan ke layer 3, di mana di layer 3 device ini mencari IP address-nya di routing table karena tidak routing table. Habis itu dia turun ke layer 2 untuk ngeset MAC address-nya ke MAC address. Setelah dilihat di routing table untuk IP address ini ternyata tidak ada di routing table, sehingga dia turun ke layer 2 untuk mencari koneksi MAC address ke ISP yang terdekat, di mana tujuan MAC address-nya di-set untuk server ISP tersebut. Setelah itu diturunkan lagi ke layer 1 untuk diteruskan untuk dikirim melalui Gigabit Ethernet 1011. Setelah itu sampai ke server ISP diterima oleh port Gigabit Ethernet 100, diteruskan ke layer 2, di mana dilihat bahwa MAC address-nya sama dengan MAC address device ini, didekapsulasi paketnya dan dikirimkan ke layer 3, di mana dilihat di layer 3 IP address-nya dalam routing table. Setelah dilihat bahwa ditemukan MAC address dari yang didapatkan itu adalah 0040 0B00 5307. Habis itu tujuannya setelah udah di-set, maka dienkapsulasi lagi dan dikirimkan ke layer 1 untuk menuju MAC address itu. Di sini dikirimkan melalui port Gigabit Ethernet 00 yang memiliki koneksi langsung ke MAC address tersebut. Setelah itu dikirimkan ke router IndiHome, di mana port Gigabit Ethernet 1012 menerima paketnya. Karena MAC address-nya sama, dia mendekapsulasi dan dikirimkan ke layer 3. Di layer 3 dicari untuk IP address-nya, dan jadi ditemukan bahwa IP address-nya itu ada di dalam network yang sama, sehingga dalam MAC address tujuannya di-set untuk device tersebut, dan dalam layer 1 di-set dan dalam layer 1 dikirimkan melalui port Gigabit Ethernet 101 menuju switch, yang setelah itu sampai di switch diterima dalam port fase Ethernet 01 dan dikirimkan ke layer 2, di mana ditemukan MAC address-nya dalam tabel MAC address switch. Setelah ditemukan MAC address-nya, dicari port yang terkoneksi dengan MAC address tersebut dan dikirimkan melalui port fase Ethernet 02. Setelah itu paket akhirnya datang di port fase Ethernet 0, di mana dikirimkan ke layer 2 dan MAC address-nya sama dengan MAC address device ini. Habis itu didekapsulasi lagi paketnya, di mana dicek IP address-nya sama dengan device ini, didekapsulasi lagi dan dikirimkan ke dalam port 1030 untuk dilakukan proses payload data. Datanya, payloadnya dibongkar dan dikirimkan ke layer 7 HTTPS. Di sini diterima konten teks HTML-nya sehingga bisa display website-nya yang saya akan kasih lihat sekarang. Dengan data HTML-nya bisa di-display sekarang website-nya yang sekarang terlihat di sini.
Dan begitu saja untuk HTTP request dan HTTP response. Dengan proses tersebut bisa didapatkan konten isi website Tes Eh, 1 2. dengan mengirimkan HTTP request ke IP address yang menyimpan data websitenya dan yang akan ditampilkan dalam klien yang request tersebut, yaitu pChannel. Sekilas untuk proses sebuah device bisa menampilkan website dalam tampilannya, mulai dari protokol DNS sampai dengan HTTP. Sekian untuk penjelasan dari sisi saya akan balikan untuk ke Karisma. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan setelah bagian saya, yaitu mendapatkan IP address dari server, adalah menjelaskan bagaimana kita dapat mengakses website tersebut dengan mendapatkan 3 file pendukung website HTML, CSS, JavaScript lewat protokol HTTP dan HTTPS. Dan pada akhirnya kita dapat melihat website dapat tertampil di layar seperti yang bisa kita lihat di sana sudah berhasil ditampilkan. Oke, jadi itu semua materi yang kita bawakan, mulai dari general review kasus apa yang akan kita bawakan. Setelah itu ada opening tentang materi-materi singkat tentang materi-materi yang akan kita jadikan acuan dalam presentasi kali ini, dan juga ada di segmen penjelasan intinya, yaitu mendapatkan website tersebut, mulai dari mendapatkan IP address dari domain yang kita tuju, yaitu kelompok 5. Setelah mendapatkan IP address, maka kita akan mencari 3 file pendukung tersebut untuk dapat mengakses website yang kita mau lewat IP address yang didapatkan dari proses DNS tadi, dan pada akhirnya kita dapat menampilkan website tersebut. Jadi itu semua materi yang kita dapat bawakan pada hari ini, lumayan panjang, dan terima kasih. Saya Karisma dan semua tim pamit undur diri. Terima kasih.